Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Halo semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang daur biogeokimia. Nah, kalian pasti pernah mendengar tentang sulfur bukan? Nah, tapi apa kalian tahu apa itu sulfur sebenarnya? Mari kita jelaskan. Sulfur atau belerang sendiri adalah unsur non-logam yang bentuk aslinya adalah zat padat kristalin kuning. Secara alami, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau mineral pada gunung berapi. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 5, akan menjelaskan bagaimana dan penjelasan dari daur sulfur itu sendiri. Sebelum itu, perkenalkan saya Felita Desayu, absen 36, dan teman-teman saya Fida Azra Bidariski dari absen 18. Saya Fani Nurul Zini dari absen 9. Saya Najwa Syakila Rifaudi dari absen 24. Putri Rania Salsabila dari absen 29. Muhammad Alfariji Saputra dari absen 16. Nama saya M. Gudzamir Alfarabi Adnan dari absen 15. Kita Trisyanti dari absen 27. Jadi, daur sulfur ini akan dimulai dari erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi ini akan menghasilkan gas, yaitu gas sulfur dioksida dan hidrogen sulfur. Lalu, gas-gas ini akan naik ke atmosfer. Saya akan menjelaskan bagian aktivitas industri. Aktivitas industri yang dihasilkan oleh pabrik yaitu gas sulfur dioksida atau kita kenal SO2 yang naik ke atmosfer bersama dengan gas lainnya seperti SO4, H2S, dan H3SCH3. Sulfur di atmosfer itu sebagian besar hadir dalam bentuk SO2 atau kepanjangannya biasanya itu gas sulfur dioksida. Terus selain dalam bentuk sulfur dioksida juga itu ada unsur sulfur yang di dalam atmosfer dalam bentuk gas H2S atau yang biasanya disebut hidrogen sulfida. Selanjutnya, gas hidrogen sulfida atau H2S di udara yang berasal dari penguraian hewan dan tumbuhan yang mati oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, kemudian bersenyawa dengan oksigen yang akhirnya membentuk sulfur dioksida. Di udara, sulfur dioksida akan bereaksi dengan oksigen dan air membentuk asam sulfat atau H2SO4 yang kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan asam. H2SO4 yang jatuh ke dalam tanah oleh bakteri dipecah lagi menjadi ion-ion sulfat yang kembali diserap oleh tumbuhan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hewani dan tumbuhan. Jadi, saat hujan asam itu terjadi dan asam sulfat itu terserap oleh tanah, selanjutnya asam sulfat akan diasimilasi oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Dan sulfat itu nanti akan masuk ke dalam rantai makanan. Jadi, nanti dari hujan asam akan terserap oleh tanah dan akan diasimilasi oleh tumbuhan. Nanti tumbuhan itu dimakan oleh konsumen pertama, lalu konsumen pertama itu dimakan oleh konsumen kedua, begitu juga hingga di hewan terakhir atau di konsumen keempat. Nah, nanti kalau misalnya tumbuhan atau konsumen keempat itu mati, ada zat hidrogen sulfida yang akan diuraikan oleh dekomposer menjadi bakteri. Saya akan menjelaskan tentang pengurai. Ketika hewan dan tumbuhan mati, zat organik seperti hidrogen sulfida akan diuraikan oleh dekomposer menjadi bakteri secara aerob dan anaerob. Secara aerob menghasilkan sulfur anorganik yang akan diserap oleh tumbuhan, dan secara anaerob akan menghasilkan senyawa sulfida beracun yang terkandung dalam magma gunung berapi. Nah, sedangkan pada fosil makhluk hidup yang tertimbun akan dijadikan bahan bakar fosil yang mengandung sulfur dan akan digunakan oleh pabrik. Dan saya akan menjelaskan tentang bahan bakar fosil. Tumbuhan dan hewan yang mati akan tertimbun ke dalam tanah selama berjuta-juta tahun dan makin lama akan menjadi bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya, yaitu materi desulfurisasi. Sejumlah sulfat di dalam tanah mengalami desulfurisasi oleh bakteri sulfur.
Desulfurisasi mampu mengubah sulfat menjadi asam sulfida dan belerang. Terjadinya pembusukan dari berbagai bahan organik yang melibatkan peran mikroorganisme. Juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah seperti H2S ataupun yang terbang ke atmosfer dalam bentuk gas.